turun survei dapat ketemu hari Jumat, saya selalu mengedukasi, minta teman-teman puskesmas, ayo kita pergi PSN, cari di mana ada PSN di kabupaten tak, kita ikut PSN, baru nanti kita, saya selalu bilang kita halo-halo, walaupun orang Promkes tidak sudah di halo-halo, tapi biasa kita halo-halo dalam rangka PSN-nya supaya masyarakat tidak terbebani. PSN itu nih, karena Denji belum ada obat dan vaksinnya, sederhana di masyarakat, ramah lingkungan dan murahnya tidak pakai ongkos, pakai tenaga ji, dengan makan-makan pun kalau sudah ki, kalau mau, kalau tidak ya, kalau tidak bisa silahkan pergi makan yang lain-lain tadi. Masyarakat bisa diikutkan, berperan menyediakan tempat pembuangan akhir ya, untuk ikut serta bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan. Jadi PSN yang paling utama ketika ada kasus PSN dulu, survei jentik dulu, lapor angka bebas jentik di daerah lokasi positif KLB DDD sekian. Dengan tapi ingat dong, kalau survei jentik jangan 20 di rumah disurvei, pembaginya sedikit. Yang didapat positif 5, yang disurvei rumah 20. Oh, ABJ-nya pasti rendah sekali. Dihitung bagi yang didapat positif 5, yang disurvei 20, berarti yang tidak positif 15/20 gitu. Bagaimana tingginya? Bagaimana rendahnya? Nah, harus tinggi kan? Gitu. Jadi kalau ada kasus DDD positif di puskesmas, 50 minimal rumah kasih disurvei supaya pembaginya 50. Jangan pembaginya di bawah 50. Sama tahu kalau pergi survei jentik, masukkan laporan di Silantor, jangan yang ditulis sekian positif, baru sekian yang tidak ditemukan jentik, baru yang diperiksa rumah dalam satu puskesmas 100 nih. Nah banyaknya kakak dalam satu puskesmas 5 desanya, taruhlah 3 desanya, satu desa 200 kakak, 100 kakak berarti 3 desa 300 kakak yang dikasih masuk 80 di rumah. Nah caranya kita ambil ya biar kita, karena besok pencatatan pelaporan juga saya. Kalau pergi ke survei jentik, itulah gunanya. Aktifkan kembali satu rumah satu dimantik. Siapa dimantiknya? Pemilik rumah. Pemilik rumah yang jadi dimantik. Karena kalau tidak dikasih libatkan yang punya rumah, kita yang selalu datang cari-cari jentik, dia tidak peduli. Jadi diedukasi ketika ada acara apa, bahwa satu rumah satu dimantik, kita dimantiknya, kita tahu yang punya rumah, kita tahu dimantiknya ke satu rumah. Pemilik rumahnya, siapa dimantiknya? Yang punya rumah. Nanti setiap hari Jumat sampaikan, sama dengan melapor PLN listrik. Ini yang susah-susah dimasuki rumahnya. Apalagi yang daerah kota Sinjai yang dekat. Tanya yang punya rumah, catat di situ. Kalau sudah media lapor, sudah media lakukan survei, catat. Tinggal sepakat mungkin warna apa. Kalau warna hijau berarti sudah ada survei. Kalau tidak ada warna berarti belum. Nah, ini yang mau diaktifkan kembali, tidak pakai beban, tidak pakai biaya ya. Tidak usah juga tepuk tangan rame-rame kumpul orang. Rame-rame kumpul. Tinggi tepuk tangannya, tidak ada laporannya. Nah, jadi kita edukasi saja masyarakat kalau ada posyandu, kalau ada ibu sebisa mungkin minimal 1 bulan 1 kali. Itu sebenarnya nggak boleh, 1 minggu 1 kali harus dilaporkan bagaimana keadaan jentik di rumah. Kan kita hafal nih, rumah ini penampungannya tidak ada, insya Allah tidak ada jentik. Langsung bagi pulang catat nih, rumahnya yang ada sekian rumah di sini cantik semua, penampungannya tidak ada. Itu bisa menjadi tambah rumah yang disurvei, tambah rumah yang disurvei, jumlah rumah dianggap dia jumlah rumah kita sudah dia bebas. Karena ada beberapa rumah memang dia stay dengan penampungannya tidak ada, cuma ember apa yang ada di rumahnya, pakai wastafel. Jadi itu kita sudah anggap 1 minimal rumah yang kita laporkan di dalam Silantor itu adalah 1 wilayah kerjanya puskesmas. Jangan lalu kita tidak lapor berapa itu rumah yang sudah kita survei wilayah puskesmas, dan jangan lalu kita tidak punya data berapa ABJ wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja puskesmas taruhlah dia desa A, jangan sampai desa A ini kita tidak tahu berapa ABJ-nya. Yang mana desa A ini adalah wilayah kerjanya, maksudnya tempatnya itu puskesmas
berdiri. Kita tidak tahu, nanti sekarang kalau bertanya berapa angka bebas jentiknya puskesmas sama Tarim, pasti tidak mengetahui pengelola PIK. Karena dia tidak hafal. Untuk itu mau dulu desa. Desanya puskesmas sama Tarim apa? Ya, ada tahu? Ada puskesmas sama Tarim ada? Ada. Nah, sekarang dia masuk desa apa? Berapa ABJ-nya desa itu? Pasti tidak ada data. Tidak ada. Yakin tidak ada. Pulang dari sini, jangan sampai kita tidak punya data berapa ABJ desa tempatnya puskesmas. Jadi malu-malu kalau ada 4-5 rumah dari puskesmas positif DBD. Berarti tidak jalan itu program. Mati. Macet. Dibawa kemana itu perjabatan yang ada cuma mesin kopi. Begitu. Terus desa wilayah kerja puskesmas, karena ini sudah selesai. Desa wilayah puskesmas. Desa Rumata. Masa sekitar Rumata kita tidak tahu berapa BJ-nya sekitar wilayah Rumata desanya? Kalau kita ada di desa atau di kelurahan tempat tinggal kita tidak tahu berapa BJ-nya. Tiba-tiba berapa rumah dari Rumata ada orang positif DBD meninggal. Nah, gimana itu? Ada di sini petugas DBD vektor malaria. Dia semua pegang. Nah, datang orang meninggal dengan kasus itu. Berarti bertanya orang PKLB, berapa ABJ-nya kelurahan A? Harus tidak bingung. Saya terakhir periksa ABJ-nya tahun lalu, Pak. Padahal itu tahun lalu sudah 6 bulan lalu, berarti berkala 3 bulan juga tidak ada. Gitu. Terus yang selanjutnya 2 mini tadi puskesmas Rumata. Nah, yang ketiga tambahan nih, apakah rumahnya orang tua atau rumahnya tua? Begitu. Jadi kalau 3 nih desa yang bisa kita laporkan dengan satu desa 50 rumah, 2 desa di 103 berarti 150. Nah, itu kan sudah mewakili 1 minggu, 4 minggu 150 kan lumayan, 600 masuk untuk puskesmas sama Tarim. Pengelolanya melaporkan. Jadi tuh datanya puskesmas ambil semua nih, rumah rata. Yang punya puskesmas tuh, ya puskesmas, rumah rata, rumahnya mertua atau rumahnya orang tua. Jangan sampai ini kita tidak tahu. Nah, bagaimana aktif Pak Maki di 3 desa ini? 1 rumah, 1 jumantik untuk mau kita kasih datanya. Jadi pergi Ki, sudah Maki, oh iya sudah nih periksa rumahku. Ya berapa? Tidak ada saya dapat. Negatif, jentik. Nah, dapat 1, 2, 3, 4. Semuanya melaporkan. Begitu ya namanya 1 rumah 1 jumantik yang tidak terbebani. Jadi DO kata 3 bulan 1 kali dikasih Ki. Tidak tahu tadi pakai ongkos karena memang dilewati di semua ini, rumah tak dilewati, puskesmas tak dilewati. Terus mau lagi tambah 1 rumahnya siapa ini, yang desanya siapa ini yang bisa kita anggap gampang didapatkan datanya masyarakat itu. Kooperatif memberikan informasi tentang keadaan jentik di rumahnya. Kan lumayan 1 minggu dapat tadi 150 kali 4 berapa? Hampir 2.000 tuh. Masukkan di Silantor. Jangan 5 positif 50 rumah. 1 bulan. Masa 50 di rumah diperiksa 1 bulan. Berarti itu puskesmas 50. Saya anggap ini 50 ini puskesmas. Saya anggap. Saya tidak usah dianggap lagi rumahnya. Berarti rumah pun sudah periksa. Rumah lingkungan tempat tinggal tidak diperiksa. Karena tadi sedikit sekali rumah. Banyak saya dapat kalau saya buka Silantor. Sedikit sekali. Kas masuk. Saya toleransi kalau dia puskesmas Pulau 9 yang sedikit sekali penduduknya. Sedangkan Manipi yang di gunung sana pasti banyak juga. Cuma kan daerah dingin biasa air kurang. TBD ya, dengan daerah pantai. Jarang karena saya tidak tahu, saya belum pernah riset dan atau mungkin tapi berapa saya amati pelaporan di puskesmas dengan daerah yang begitu dingin dengan daerah pesisir itu sedikit sekali. Tapi bukan berarti tidak ada laporannya, pasti ada tunjuk. Kalau tidak ada kasus, tinggal tulis 0 rumah positif jentik. Saya survei rumah 600 rumah 1 bulan karena ditambah tadi 150 kali 4.
600 toh? 600 itu data. Tidak ada positif. Saya lihat tidak ada positif. Oh iya, karena ada di soda-soda yang memang jarang DBD. Kalaupun ada juga bertanya, ada positif, tapi dia bawaan dari Makassar. Benar. Tapi nyamukmu juga ada. Bisa yang tadi positif. Nah, singgah lagi yang orang sehat itu yang kita sobat ya. Dari ada orang positif, ada vektor, bisa ada penularan. Makanya Silanto berbicara, ketika ada yang positif satu habitatnya Anopheles, indeks habitatnya Anopheles, malah dia langsung dia berwarna merah. Warna merah artinya akan ada penularan. Warning, ada penularan. Ya, makanya dikasih di warna merah. Cuma lemahnya Silanto tidak menyebut habitat apa yang tadi untuk Anopheles, tapi ABJ-nya upayakan laporan ya bagus. Saya bilang cuma kalau saya kupas satu-satu ada yang tinggi sekali, ada sekali tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, tapi sedikit. Karena saya tidak boleh melihat laporan